Polemik perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Alih-alih berakhir secara damai, ketegangan justru semakin meningkat setelah putusan dari pengadilan agama resmi dijatuhkan. Meskipun tuduhan KDRT yang sempat mencuat terhadap Baim Wong dinyatakan tidak terbukti secara hukum oleh pengadilan, Paula mengambil langkah lanjutan dengan melaporkan dugaan kekerasan tersebut ke Komnas Perempuan. Langkah ini pun menuai respons dari pihak Baim. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, mereka menyebut pelaporan itu sebagai bentuk halusinasi, terutama karena selama proses persidangan berlangsung sejak Oktober 2024 hingga April 2025, pihak Paula disebut tidak pernah hadir. Fahmi kemudian mempertanyakan, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengikuti proses persidangan bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Namun pertanyaan lainnya yang juga muncul dari publik adalah, apakah kehadiran fisik di pengadilan satu-satunya ukuran kebenaran? Dan sebaliknya, apakah laporan ke lembaga independen seperti Komnas Perempuan tidak layak mendapat ruang penyelidikan lebih lanjut? Perselisihan ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga, terutama yang melibatkan dugaan kekerasan, tidak selalu mudah diselesaikan hanya di ruang sidang. Yang jelas, publik menanti kejelasan, bukan sekadar saling serang. Kalau masalah menyatakan tidak terbukti di pengadilan agama, KDRT itu memang tidak dibuktikan di pengadilan agama, tapi dibuktikan di pengadilan negeri. Kasihan kalau sudah halus seperti ini, nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Persidangan itu dimulai terdaftar di Oktober. Ya, seingat saya tanggal 7, kalau nggak salah, saya lupa. Kalau lupa yang jelas Oktober dan diputus tanggal 16 April. Bayangin berapa bulan, satu kali pun nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Yang sudah diputuskan, dipertimbangkan, tidak terbukti ada KDRT karena tidak ada KDRT secara fisikis maupun fisik. Saya salah, saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Cuman kayak mau ngejatuhin, jadi jatuhnya, jadi bingung saya juga. Karena ini sebenarnya seharusnya nggak ada. Seharusnya emang nggak ada ini. Jadi saya juga bingung, sampai detik ini masih bingung. Terkait rekaman yang sempat mencuat ke publik, Paula menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa proses perekaman sedang berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa tidak pernah memberikan persetujuan, baik untuk rekaman maupun penyebaran isi percakapan pribadi tersebut. Namun, klaim ini dibantah oleh pihak Baim Wong. Menurut kuasa hukum Baim, rekaman tersebut dibuat dengan sepengetahuan Paula, dan bahkan telah dijadikan alat bukti resmi dalam proses persidangan cerai mereka. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan penting. Apakah benar Paula tidak tahu dirinya direkam? Atau mungkinkah terjadi perbedaan pemahaman tentang kapan dan bagaimana rekaman itu dibuat? Disinilah pentingnya kejelasan hukum terkait privasi dan persetujuan, terutama dalam hubungan yang sudah retak dan berada dalam proses hukum. Tidak memberikan konsen itu direkam, apalagi disebarkan. Karena hal itu kan hal yang ada di ruang rumah tangga ya. Tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan, maka saya katakan lagi halu. Jadi terjadi halusinasi sekarang. Di dalam persidangan itu sudah diverifikasi rekaman itu. Rekaman itu diverifikasi. Ini rekaman dari siapa? Ini suara saya. Bagaimana caranya dapat ada percakapan, kok bisa tahu percakapan WhatsApp? Karena satu sama lain memegang HP. Jadi HP-nya termohon bisa dibuka oleh pemohon, HP pemohon bisa dibuka oleh termohon. Satu sama lain ada keterbukaan sehingga mereka bisa membuka HP. Sehingga HP-nya itu diginiin, di screenshot. Percakapannya terbuka semua, di situ ada sayang, ada kangen, ada segala macam. Setelah putusan resmi dijatuhkan oleh pengadilan agama, Paula Verhoeven memilih untuk menempuh jalur banding. Langkah ini disebutnya sebagai bentuk upaya untuk menjaga martabat dirinya sebagai perempuan, bukan semata karena tidak terima dengan hasil persidangan, melainkan sebagai hak hukum yang dijamin undang-undang. Namun, keputusan tersebut langsung menuai reaksi keras dari pihak Baim Wong. Kuasa hukum Baim bahkan memberikan pernyataan yang menyindir balik, menyarankan agar pihak yang tidak memahami proses hukum sebaiknya tidak ikut campur. Meski begitu, langkah banding Paula menegaskan bahwa dalam proses perceraian, tak hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang keberanian seseorang memperjuangkan suara dan harga dirinya di tengah sorotan publik dan tekanan sosial. Apakah seorang yang di kamar berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya itu istri yang soleha? Pertanyaan saya seperti itu. Apakah seorang laki-laki yang di kamar berduaan, ada kedapatan ya dengan ART, terus juga dia kedapatan dengan temannya ada di mall tanpa sepengetahuan dan sebagainya, melakukan percakapan dengan sayang dan kangen, apakah itu istri yang soleha? Tunjukkan saya di mana dasar hukumnya. Tunjukkan. Silakan membela diri, tapi membela diri itu yang benar. Kalau udah terbukti Anda istri yang durhaka, terus mau diapain? Istri durhaka itu beda dengan persoalan lain. Jadi yang selama ini orang yang tidak paham
tidak paham sama sekali dengan persoalan hukum Islam, nggak usah ikut-ikut. Hormati hukum Islam yang lagi diterapkan di dalam perkara ini, yang diterapkan oleh pengadilan agama, seperti itu. Kalau Anda tidak paham hukum Islam, mohon maaf, Anda minggir dulu lah, ya. Ntar ada tempatnya nanti persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Anda boleh berkomentar, bebas. Tapi kalau sudah terkait dengan syariat Islam, hormatinlah syariat Islam agama saya. Ya, itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam, diatur dalam Al-Quran. Ada beberapa pendapat-pendapat ulama yang menyatakan secara tegas, nusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami.